Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Pemuka enggak ada situ. Kak Kaji. Sebagaimana biasa setiap Kamis pelajaran kita kitab Riyadhus Shalihin, dan kopiannya sudah dibagikan. Kita beri judul penilaian Allah dan penilaian manusia, atau penilaian manusia dan penilaian Allah. Babnya setentangan bab yang lama, memuliakan, menghormati orang-orang yang lemah. Mari kita mulai dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu ya berkata. Diterangkan? Oh, mungkin karih Pak, orang bukan karih lah. Marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marra, lalu atau lewat seseorang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka lalu beliau Rasulullah itu berkata kepada sahabat-sahabat yang ada di sekeliling beliau, ma taquluna fi hadha, bagaimana pendapat kamu atau apa komentar kamu fi hadha, pada atau tentang laki-laki yang lewat ini. Qalu, mereka berkata, hariyun, dia orang bangsawan, orang terpandang, yang pantas, yang patut, in khataba, jika dia melamar, meminang. Ayungkah, pasti akan diterima pindangan atau lamaran atau nikahnya. Wa in syafa'a, dan jika dia memintakan syafaat, bantuan, ayu syafa'a, pasti akan dipenuhi permintaannya. Wa in qala, dan jika dia berkata, berucap, ayustama'a, pasti akan didengarkan ucapannya. Thumma sakata, kemudian Nabi diam, tidak berkomentar apa-apa. Famarra rajulun, maka marra, lewat pula, lalu pula lah ar-rajulun, seseorang di hadapan beliau, min fuqara'il muslimin, itu seseorang daripada orang-orang fakir kaum muslimin. Faqal, maka Nabi bersabda, ma taqulun, apa komentar, apa pendapat kalian atau kamu semua fi hada, pada laki-laki ini yang baru lewat sebentar ini. Qalu, mereka berkata, qala hariyun, qalu hariyun, mereka berkata hariyun, pantas dan patut orang ini jika dia berlamar
alla yunkah, tidak akan diterima lamarannya, tidak akan diterima nikahnya. Wa in syafa'a, jika dia memintakan syafaat, alla yusyafa', dia tidak akan diterima permintaan syafaatnya. Wa in qala, jika dia berkata, alla yustama', tidak akan didengar. Mendengar itu, faqala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, hada, orang ini orang khairun, lebih baik, min mil'il ardi, mil'i sepenuh, daripada sepenuh bumi ini, mislah hada, seperti orang yang pertama. Andaikan bumi ini dipenuhi oleh orang yang pertama, nah orang yang berlewat sebentar ini lebih baik. Mari kita pahami. Yang pertama dulu, Rasulullah SAW itu cara beliau mengajar, cara beliau mendidik, cara beliau menasihati sahabat-sahabat, kadang-kadang melihat situasi kondisi dan melihat siapa yang ada di sekitar beliau. Umumnya para sahabat itu mendampingi Rasulullah. Bahkan kalau ada yang ada sempat gantian. Salah satunya Umar itu. Gantian dia dengan lain. Pokoknya jangan sampai dia tidak mendengar, tidak dapat menerima nasihat-nasihat, suri teladan dari Nabi. Gantiannya begini, hari ini engkau pergi, nanti apa yang kau peroleh sampaikan, besok saya apa yang saya peroleh sampaikan. Begitu sahabat. Jadi Rasulullah itu selalu didampingi, dikelilingi. Jarang beliau itu yang surang. Duduk sahabat. Di situlah sahabat-sahabat banyak menerima, banyak melihat, banyak mengetahui. Baik ucapan Rasulullah, tingkah laku beliau, perbuatan beliau. Yang paling sering itu ahlus suffah, orang-orang yang menginap di masjid, orang-orang yang tidak punya keluarga, yang tidak punya mata pencarian tetap. Mereka ini tidak kawin, tidak punya keluarga. Siang hari kalau lapar mereka mencari kayu, lalu dijual makan. Selebihnya duduk di masjid. Namanya ahlus suffah. Nah, termasuk ke dalamnya Abu Hurairah. Itu makanya sering kita dengar an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Karena seringnya Abu Hurairah berada di masjid mendampingi Rasulullah. Dia tidak punya kerjaan. Dia menghabiskan waktunya banyak di dekat Rasulullah. Kalau lapar dia cari makan kayu, kumpul-kumpulkan, dapat kayu, dijual lah, makan, habis. Karena dia tidak pegang negeri. Itulah dia ahlus suffah. Satu. Yang kedua, pelajaran penting, boleh bagi seorang guru, seorang alim, seorang ustadz, seorang wali membuka pelajaran-pelajaran, pesan-pesan dengan bentuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Kadang-kadang itu lebih bagus. Seperti ini, beliau duduk lewat orang, beliau komentari. Dan mengomentari orang yang lewat, membicarakannya tidak selalu gunjing. Andaikan gunjing, itulah gunjing yang diperbolehkan dalam rangka beri nasihat, memberi peringatan, atau meluruskan. Karena ada 6 tempat, 6 keadaan, 6 waktu yang bergunjing itu tidak haram. Hukum bergunjing kan haram, dosa besar. Bila pergunjingan itu, ucapan itu dicelupkan ke laut, berubah laut kan. Udara bisa kotor, tercemar. Begitu hebat pengaruh gunjing.
dan orangnya sama dengan makan daging bangkai saudaranya sendiri. Tapi di 6 keadaan, 6 situasi, 6 waktu boleh. Salah satunya ini, meluruskan pemahaman yang salah, menjelaskan hakikat sesuatu. Kenapa gitu? Ada orang lewat, lalu beliau mengajukan pertanyaan. Menurut kalian kira-kira betul sawahnya? Menurut anda semua, orang yang baru lewat sebantakoh kira-kira apa? Kamu gunjang tu? Gunjang kan? Yang ta'rif definisi gunjang tu kan sederhana. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebut-sebut, engkau bicarakan, engkau ceritakan orang lain di belakangnya yang dia tidak suka jika dibicarakan. Kan itu yang gunjang. Termasuk membicarakan suami di belakangnya dengan kawan. Laki dia digawai. Kami laki-laki lebih banyak lagi tidak bergunjingnya. Definisinya ringkas. Zikruka, engkau sebut, engkau bicarakan, engkau ceritakan, akhaka, saudaramu sesama muslim, bima yakrah, dengan apa yang dia benci, tak suka. Kalau suka tak ada gunjing. Gunjing namanya. Termasuk gunjing itu isyarat, dengan muncung, dengan telunjuk, dengan anggukan kepala, dengan kerinyit kening. Itu gunjing namanya, kata Imam Nawawi. Karena itu bahasanya bukan bahasa lisan tapi bahasa tubuh. Ujungnya sama. Tetapi di keadaan seperti ini Rasulullah membolehkan, karena beliau ingin menjelaskan sesuatu, meluruskan dan memberikan pemahaman hakikat sesuatu lewat orang. Bagaimana pendapat kalian ini, orang lewat ini? Nah, karena kita manusia biasa dan juga sahabat tentu menilai apa yang nampak. Nahnu na'lamu bizzawahir, namanya. Kita hanya menilai, memandang, melihat, memperhatikan apa yang nampak. Dia yang lewat tu orang gagah, tampilannya kere apa keren? Kalau kere ndak kere dah. Reke ndak loh. Jalannya, gayanya, lebih-lebih kalau dia lewat pakai kuda, pakai onta. Kalau sekarang pakai moge, pakai Alphard dan segala macam. Jadi sahabat-sahabat biasa saja menilai, biasa saja. Ini yang dijelaskan Rasulullah. Dia itu Rasulullah, kalau bahasa sini hariun, orang yang sangat pantas, yang sangat patut, karena tampilan bangsawannya, terpandangnya. Jika dia khitbah melamar, meminang. Khatbah meminang, khitbah pinangan. Jika dia meminang atau mengajukan khitbah pinangan, langsung jadi itu ayungkah, pasti akan diterima nikahnya, pindangannya, lamarannya, karena tampilannya. Awak gagah kupiah teleng sepi berisi loh.
Kan itu bahasanya siamai berkopiah teleng. Gagah sakui berisi. Terima orang. Wa in syafa'a, jika dia syafa'a, memintakan syafaat, memintakan pertolongan. Di teleponnya seanu, di WA-nya seanu, di SMS-nya seanu, atau bicara tolong orang kah? Pasti dia enggak, sebabnya orang badanga. Orang badanga, ndak mendengar badanga. Kalau dia minta bantuan, melalui dia orang minta bantuan langsung memo keluar, langsung jadi. Kalau dulu namanya kita boleh cek, karena kedudukannya, statusnya dia terpandang. Jadi jika dia insyafa'a, jika dia memintakan syafaat untuk orang lain, mengecek orang kenyo, itu namanya mengecek. Pak, kami mangko. Bah, ini. Nanti di teleponnya sana langsung jadi. Berarti kan orang badanga tu. Dia minta bantuan, minta pertolongan, jadi dia langsung. Orang lah antri ramuannya, kalau dia mengecek langsung jadi. Langsung jadi. Wa in qala, dan jika dia berkata istama'a, didengarkan, sungguh-sungguh orang mendengarkan, sebabnya mengecek. 3 kan? Jika melamar diterima. Jika minta pertolongannya atau langsung di okean orang. Okey Pak, jadi Pak. Itu nyerah. Jika dia mengecek, jangan orang. Rasulullah diam saja. Summa sakata. Rasulullah diam saja, tidak berkomentar. Lalu orang cek lain. Lalu ku fuqara. Fuqara ku di bawah miskin. Doa kan fakir miskin. Fuqara ku asal katanya sangat butuh, sangat berhajat. Sangat butuh, sangat berhajat. Lawannya ghaniyun. Tidak butuh, tidak berhajat. Dia orang namanya kayo. Fuqara jamak daripada fakir. Fakir je kalau sambuh fuqara. Lawannya ghani. Antumul fuqara wallahu ghaniyul hamid. Kamu tu sangat berhajat, kamu sangat butuh. Allah ghani, Allah tidak butuh, Allah tidak berhajat, dia kaya, dia punya semua. Berarti kalau orang fakir, orang yang sangat butuh bantuan, butuh pertolongan, karena susah. Lewatlah salah seorang fuqara, orang fakir daripada kalangan muslimin, lewat, lalu kembali setelah menunjuk, ma taqulu fi hadha. Kalau bahasanya, kalau kau bandar kalian kau nak lewat sebentar kuah, tu itu bahasa awak tak? Kembali sahabat berkomentar kebalikan yang tadi. Jika dia melamar, pasti tidak diterima. Jika dia memintakan bantuan, tidak digubris. Jika dia bicara, angin lalu saya. Baca tu kita kata tu. Baru setelah mengomentari. Yang setelah komentari ketika itu menjelaskan sisi pandang kita, ya Allah, kita langsung mencari tampilanku langsung kena hati.
Ambo kok pakai tampilan aneh lah kalau kena hati pun. Oh pakai jubah anu teh. Jubah Raja Salman. Pacik lah no cik. Apa? Tasbih. Pakai samiri, pakai soroban. Pakai kacamata hitam cik. Tu mengecek suara ambo ada intonasinya. Dan tu ku lama-lama rambo sudah. Mudah tu nak muai dah. Betul. Pi tunggu lo bini mati lo kan? Karena kita rata-rata menilai orang apa yang nanti yang hebat. Kok anaknya lah, kok suaminya lah, kok ayah bundunya lah. Kalau lah begini orang itu ukuran dunia. Kan ukuran dunia tu. Nah ukuran Allah tu tak dunia tu, kali Allah itu. Nah, ini dia. Dikomentari salah pandang itu. Kalau dua orang tadi kan. Diluruskan Allah. Kata Allah, hada khair. Nan baru lewat sebentar, wah khair jauh lebih baik. Tak tangguang-tangguang dah. Min mil'il ardi mislah hada. Kalau ada orang-orang nak lewat pertama cakap tu sapenuh bumi orang nan model lewat nan pertama cakap dah panuh bumi dinya. Tetap yang baru lewat sebentar ko khair. Para jauh nilai. Ya? Jauh nilai. Kenapa? Allah nak pandang tampilan. Innallaha la yanzuru. Halaman kedua. Sesungguhnya Allah tidak melihat ila suar, kepada surah bentuk rupa, wa amwalikum. Allah juga tidak melihat harta bendamu, walakin tetapi dia melihat, memperhatikan ila qulubikum, kepada hatimu, wa a'malikum, kepada amal perbuatanmu. Dalam hadis lain dikatakan tidak melihat kepada bentuk rupamu, kepada jah tu pangkat, kedudukan, status kamu, kepada hartamu dan kepada siapa keturunanmu. Pokoknya Allah tidak melihat yang lahiriah. Kada Allah itu. Nak kata godalu Allah kepada kok kayo gadang, kok pangkai, kok kuasa, kok gagah, kok rancak. Kan dari Allah semua. Tidak. Allah melihat kepada hatimu, keikhlasan kamu dalam beramal. Tak masuklah ketawaduan, kesabaran, syukur, kan semuanya amalan hati. Amal kan dibagi dua. Amal jawarih, amal yang nampak, anggota badan, itu jawarih. Jawarih itu anggota badan. Amalan-amalannya nampak, amalan-amalan anggota badan namanya jawarih. Tak jariah tu, jawarih. Amalan hati namanya a'malul qulub atau amalul qalbi. Amalan hati ikhlas dalam beramal, dalam berbuat, dalam beribadah, ketaatan, syukur, tawakal, sabar, ridha, raja, besar pengharapan, khauf, gitu, dan seterusnya. Yang sifatnya Allah melihat itu. Allah melihat itu. Sebab sebanyak apapun perbuatan baik manusia, taruhlah
dibilangnya orang sosial, orang dermawan, orang yang prihatin kepada orang lain. Tapi kalau semua itu dilakukan dengan ria, tidak ada lagi. Ria di mana? Ria di hati. Tidak ikhlas, ikhlas di hati. Kan bisa jadi orang mengatakan begini-begini, nyo ikhlas nah gitu lah. Tanpa pemberi, tidak mengharap apa-apa. Kecil sia, kecil orang, kecil anak buahnya. Beliau seorang pemimpin yang sederhana. Kecil sia, kecil sia, anak buahnya. Sebab anak buahnya dia ada untung yang gitu-gitu. Sangat sederhana, suka bergaul dengan rakyat jelata. Misalnya begitu. Bahkan suka mengemasi, memungut sampah-sampah. Kadang-kadang beliau duduk di becak tanpa sedikit pun risih. Kata sia. Tapi yang paling tahu sia. Apa niatnya? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Tiba-tiba setahun lagi kau lah elok senyap. Jelang tahun 2024 wah, lah banyak seorang kau elok-elok. Lah rajin-rajin banyak, rajin menyapung, rajin duduk-duduk di lapau-lapau, di kedai-kedai, di simpang-simpang. Satu lo nanti anak-anak muda, orang tukang kek, tukang becak, dia ramai-ramai tukang gendong jamu lah, foto-foto bagai. Tiba-tiba sebetu, kalau berseorang awaknya namanya. Tak mungkin tempuh secara rendah. Kalau tidak ada, tidak ada barado. Mesti terkena bentuk tempuh. Tidak, bentuk tempuh itu ketik. Sarangnya sangat indah. Tidak bisa lah insinyur mendesain sarang. Sarangnya kamar-kamar. Biasa bersarang di atas pohon kelapa, di batang kayu yang tinggi, di batuang-batuang, di kayu-kayu yang tinggi. Kenapa sarang rancak? Ini tidak ingin sarang yang sama hal itu digaduh orang. Dan terkenal dulu lagu Rambut Karibo bentuk sarang. Kan ada lagunya lah. Kini tiba-tiba ada tempuh rendah sarangnya. Tak mungkin nyombik sarang serendah tu kalau tak ada berado. Artinya tak ada nan kadi capai ke dituju diinginkannya. Nyo korbankan sarang. Betul. Pak minumnya sudah minum. Mau pasal gini. Itu semana batuk, nak batuk serang tempur dulu semana batuk. Saya serang tempur. Saja di sinan ya. Batuk. Nah, itu kalau tidak ikhlas amalan hati, buyar semua. Habis semua. Karena motivasinya, karena tujuannya, karena makasihnya mencari sesuatu di mata manusia. Namanya riya. Riya melihat, memperlihatkan. Riya itu ru'yah. Melihat, memperlihatkan, dilihat. Memperlihatkan ke orang lain, lantaran dilihat orang lain, lalu diperlihatkan. Itu makanya nanti banyak amalan yang dihanguskan di sisi Allah. Ketika di sidang nanti di akhirat, catatan-catatan malaikat kok dihanguskan. Korea. Makanya penting menjaga
Amal hati, bukan tampilan. Bukan tampilan. Dulu pernah Aisyah bertanya ke Rasulullah. Ada salah seorang yang di zaman jahiliyah namanya Abdullah bin Juda'an. Sangat suka membantu dermawannya kaya kadang. Terkenal dengan kekayaan dan kemurahan kedermawanan. Tidak ada orang yang hampa tangan. Kaya raya, derma, nandu ko jarang musuh ko, jarang bertemu. Orang ko cok basi salak ko dono ko. Antara orang kaya raya, yo dermawan ko cok basi sengih. Nah, tapi di seseorang ada ko kaya raya, dermawan. Suka sekali menyambut tamu, membantu. Ditanya oleh Aisyah, bagaimana Rasulullah? Sayangnya dia tidak pernah membaca, tidak pernah mengucapkan syahadat. Berarti tidak pernah bersyahadat Islam. Maka nilainya tidak ada. Sebab itu dilakukannya baiknya pasti karena duniawi. Orang kalau tidak beriman kepada Allah, tidak percaya ke akhirat, tidak percaya balasan, motivasinya kata jauh. Dunia semua. Nan awak yang beriman, aku lah pede lo awak ya. Awak beriman ko nak mendorong awak iman keyakinan kita bahasa iko Allah redha, Allah suka, Allah mempersiapkan balasan. Di akhirat nanti akan kita terima ganjaran. Kan iman tu. Nah orang yang tidak beriman kan ada itu. Berarti motivasinya di luar itu. Yang mendorongnya berbuat baik di luar itu. Bisa jadilah kebiasaan, bisa jadilah kebiasaan atau lingkungan atau latar belakang kita, atau memangnya pemurah hati. Tapi kalau semua dilakukan tidak itu, tidak ikhlas enggak. Orang Jepang saat ketiklah dia ajar supaya disiplin tentang sampah. Dia aja saat ketik sampah sehingga nak bersampah. Andaikan mereka merokok pun sekali lagi mereka mau memasukkan ke saku abu tu, mereka ambil kertas merokok mereka lipat satu saku. Gue baca tu di majalah Intisari. Majalah Intisari tahun 93 baca tu. Cerita kena begini. Bahkan di kejuaraan dunia kemarin di Qatar, sebubar orang main, orang Jepang tu yang milih sampah-sampah adalah kebiasaan risihnya mencelik. Jadi setiap acara selalu memungut sampah di masa saja. Kebiasaan tu tak bawa ke Piala Dunia Qatar tu. Anu mendorongnya tidak iman, tidak pahala, tidak ganjaran, tidak akhirat, tidak surga. Tapi yang mendorongnya lantaran kebiasaan. Tapi kalau orang beriman melakukan itulah, luar biasa pahalanya. Itu gunanya beda. Nyanawak kalau santiang lah, hebat. Iya hebat secara kedunia hebat. Cuma masalahnya tidak beriman. Bisa tertangkap tak? Makanya semua balasan-balasan amal-amal baik, karya-karya baik, perbuatan-perbuatan apapun yang berbuat baik di dunia ke, kalau non-muslim dapat, itulah mereka dapat ke lapangan, dapat kesuksesan, dapat nama baik, dapat pangkat, dapat status, dapat kedudukan, lancar-lancar, kayo-kayo. Kadang-kadang nak sakit-sakit balasannya. Sampai-sampai kata Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, tak beliau begini, kalau adalah balasan-balasan daripada perbuatan baik orang yang tidak beriman, yang masih ada, tinggal, Allah akan tetap balasi dengan cara dimudahkan kematiannya dalam pandangan manusia. Mudah saja maknanya keluar. Dia ada kebaikan yang belum dibalas. Setelah itu awal kesengsaraan, awal penderitaan, awal azab, awal kutu, awal bencana. Sebab setelah itu tidak dunia lagi.
Setelah itu lah alam lain. Karena kebaikan-kebaikan mereka telah dibalasi semua, mereka setelah mati tidak lagi mendapat itu. Jadi intinya orang-orang yang berbuat baik di dunia kau dapat di dunia balasan. Cuma di akhirat ada. Nah, balik kita ke Jepangka. Apa yang Allah perhatikan? Amalan hati. Amalan hati. Bahkan wajib hukumnya mempelajari niat ikhlas itu dulu sebelum beramal. Sebab amalan kau bisa tertolak, tak terima kalau niat tak betul. Kalau keikhlasan tak benar, wajib hukum. Jangan abaikan itu. Niat. Karena Allah tidak melihat tampilan lahir. Yang melihat tampilan lahir siapa? Yang melihat tampilan lahir adalah kita. Itu Rasulullah. Menurut kalian yang lewat kau baru, oi kau luar biasa. Luar biasa kita sahabat tak? Apalagi awak. Sang sahabat saya begitu penilaian, apalagi awak. Lihat orang yang sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari orang kau ya tibunya nak disambut, duduk nak dipersilakan, mengecek nak diajak kira-kira itu. Datang pun nak diundang. Saya biasa saja. Awak yo balik penderitaan awak datang nak diundang tu. Ada nama undang tapi nama undang nak duduk situ. Datang awak, awak lengah kan. Gua pernah balik dulu, pai saya kami dua orang kawan. Nak dua orang kenal awak sekolah, pai saya lain. Orang asyik saya mengeceknya, awak nak dilayani. Ada orang yang fakir, di keadaan fakirnya itulah menyebabkannya tidak dipandang, tidak diperhatikan. Melamar tidak ditolak, melamar tidak diterima terus. Minta bantuan, tidak. Mengecek, tidak didengar. Tapi bisa jadi ini orang yang bertakwa, orang yang zuhud, orang qanaah, bisa jadi tawadu, beramal diam. Lainnya bersedekah sesuai kemampuan, tapi diam-diamnya. Kalau kaki kita kepatang, jikanya berdoa, pasti Allah kabulkan doanya. Masih terkena gaji Kamis di puasa tua. Jadi terkena puasa tua. Satu orang yang lemah dan dianggap lemah, itu kaji ke petang. Setiap orang yang lemah dan dilemahkan, bisa jadi orangku sangat dekat dengan Allah, sehingga jikanya bersumpah atas nama Allah, langsung Allah kabulkan. Untuk itu jangan capek menilai orang dulu. Baik nilai orang dulu. Ada anak-anak kita yang rambutnya gondrong, jangan capek nilai dulu. Atau ada orang non kopiah laki terus di kepala, jangan capek nilai dulu. Kalau kamu nilai, ada non kopiah kau tradisi kopiah, nak tangga kopiah di kepala. Ada rambut gondrong kau yang suka seperti itu, suka cuek-cuek saja, nak peduli. Tapi nya diam-diam habisnya. Hafiz Al-Qurannya, diam-diamnya malam banyak berbuat, membaca, berzikir. Ini nak menampakkan apa? Kalau bahasa awaknya, manduan kuku pandai, ya, pandai manduan kuku. Sekali lagi, itu yang dikoreksi oleh Rasulullah. Dan sekali lagi, belum tentu yang nampak lahir kok itu tampilan dari dalam. Karena tampil lahir itu kadang-kadang orang majan.
Nalai yang menunjukkan batin, ya kadang-kadang. Tapi orang munafik paling pandai. Ya, kena diingatkan itu bahwa diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisi pandang. Maka berbahagialah orang yang mencari perhatian Allah. Karena ada orang yang populer di langit, di alam malaikat, tapi di sisi manusia tidak populer. Ada yang populer di tengah manusia, sangat populer, tapi di langit tidak kenal orang. Karena tidak pernah laporan amalnya kata naik. Malaikat tidak cemburu, malaikat tidak bingi, malaikat tidak heboh. Karena ada nan amal baiknya tidak ada yang disebut. Di sekitar Aras itu kan makhluk terbesar. Makhluk Allah yang paling besar adalah Aras. Besarnya dia menyungkupi alam semesta. Tidak ada arti langit dan tujuan. Kemudian ada nama-nama yang selalu disebut di sekitar Aras. Nama-nama. Hampir setiap saat di sekitar Aras itu nama-nama tertentu disebut. Antara lain nama ahlu zikir. Ada sekian hadis kita baca dalam Fiqhul Adiyah wal Azkar. Jadi satu tentang fadilah tasbih. Sekitar Aras Allah itu dengung seperti dengung lebah. Dengung. Kiranya dengungan nama-nama yang disebut oleh orang berzikir. Tasbih waktu menyebut-nyebut nama orang yang bertasbih di sekitar Aras. Kalau di bumi kita tawaf sekalian Kaabah kan. Nah, di Aras cakap tu ada yang bertawaf sekalian. Salah satunya menyebut populer di Aras. Bisa jadi di bumi tidak tahu orang. Sebaliknya ada yang orang di Madinahnya tidak ada nak kenal-kenal yang selalanya. Tapi di atas tidak dipandang, tidak dianggap. Jangan buat seperti itu. Kau dapat kedua-duanya, tapi tidak bisa lo kedua-duanya. Kunun kabarnya dalam riwayat, ketika lah sampai puncak penganiayaan, intimidasi, kezaliman, teror orang kepada Nabi Muhammad di Makkah. Sehingga di Makkah Nabi Muhammad orang dicari wantek, diangkatnya ke langit. So penduduk langit lah rindu kepada Nabi. Namanya selalu disebut di atas. Di bawah namanya dijajoi abu-abu, men tukang jajuk nama benda tu abu-abu. Diangkat ke atas. Rupanya penduduk langit lah saking ingin ketemu dengan Nabi Muhammad. Nama beliau lah populer di atas. Wallahu a'lam. Balik kita ke Pangkah. Innallaha la yanzuru, Allah tidak melihat, tidak memandang, tidak menilai tampilanmu, kira-kira betul lah. Yang namanya tampilan, gagah, cantik, harta benda, kekayaan, kedudukan, pangkat. Pokoknya Allah nak nilai itu. Semuanya datang dari Allah tu. Kurnia Allah. Tapi Allah menilai, melihat, memandang qulubikum wa a'malikum, hatimu dan amal yang kamu kerjakan dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, habis tidak ikhlas. Maka hati-hatilah beramal. Jangan sampai kecewa aku lah, isi kapu aku lah padi miang sadolanya.
kirono ampuh. Namun garang tungkui. Tu garang tungkui. Garang tungkui. Tapi ndak merisi. Diurang awak ku lah duk katu sadalano. Tiba dia gapuak di san tulang. Ku gapuak san tulang pun. Kaji pak. San tulang san dagiang. San tulang. San dagiang meroyo no. Itu kau beda agak puak san tulang semua dagiang berbeda. Kemudian ayat yang kita baca di awal tadi. Mari kita cermati ayat. Surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 3 balik. Al-Hujurat surat ke-49 ayat 3 balik. Maka membaca 3 balik. Sebut nak ada ayat 3 balik tu. Orang 3 balik lagi tapi ayat 3 balik nak ada. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum, kami menciptakan kamu min dzakari, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, kami jadikan kamu syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal satu sama lain. Namanya berta'aruf, dita'aruf. Lalu sebuah ayat, inna akramakum, hai manusia, laki-laki kah, perempuan kah, apapun suku bangsanya, warna kulitnya, yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu itu bukan laki-laki, bukan perempuannya, bukan sukunya, bukan bangsanya, bukan warna kulitnya, bukan bentuk rupanya, kira itu. Yang paling mulia adalah akramakum indallahi. Bisa tertangkap? Mari kita ulang balik. Oi manusia, oi manui, sesungguhnya kami menciptakan kalian, ada laki-laki, ada perempuan. Kami jadikan kamu semua beranak pinak, berketurunan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kalau di Minang lah ada bahasanya. Saparui, Sapariwa, Sarumah Gadang, Sapayuang. Lalu berlebar menjadi Sasuku, Sakampung, Sanaga, panjang, lebar. Tapi yang paling mulia di sisi Allah bukan suku, bukan bangsa, bukan laki-laki, bukan perempuan, bahkan bentuk rupa, status jabatan kamu wahai manusia. Yang paling mulia di sisi Allah adalah atqa, yang paling bertakwa. Tidak yang paling kaya, tidak yang paling gagah, tidak yang paling berkuasa, tidak yang paling kuat, tidak yang paling banyak pengaruh, tidak yang populer, tidak yang terkenal, tidak yang berpangkat, tidak yang jabatan, tapi yang paling takwa. Pacik itu. Pacik itu. Jangan ukuran manusia yang biak, pacik itu. Kalau ukuran manusia sesuai kepentingan, manusia kau menilai sesuai je kepentingan. Kalau sana hati no, elok merah sadalah. Kalau lah banci itu no, lah hitam si kacamata no. Tidak ada nama betul di orang sadalah. Itu salah satu ciri orang produksi kecil Rasulullah. Orang produksi terkait itu. Sepanjang hayat kamu berbuat baik kepadanya, satu salah.
Salah men satu alahnya. Hadis ndak orang produksi ke tu. Orang produksi dunia banyak. Kecuali orang produksi salihah. Orang produksi nama ngaji itu boleh kecuali. Aman kan? Aman kan? Ketemu di no satu salah suaminya. Nak nampak? Okay, mengaku kan? Kalau kecuali juga orang nama ngaji itu boleh. Tentu perempuan yang seperti itu, cubalah batangkan suami dia, cuba sesekali. Kalau ada, enggak, kita batalkan gaji itu, kita batalkan. Tentang kalau kan, batalkan gaji. Balik gaji. Manusia menilai sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan suasana hatinya dan segala macam. Makanya ukuran nilai itu bukan ukuran nilai manusia, ukuran pencipta. Pencipta kita mengukur yang paling takwa. Anak takwa yang paling taat, yang paling taat menjalankan perintah, yang paling taat menghentikan larangan, itu yang takwa. Enggak, yang takwa itu adalah melaksanakan perintah, menghentikan larangan Allah. Takwa siapa yang paling banyak, maka itu yang paling mulia. Itu yang paling mulia. Itu takwa. Akramakum indallahi atqa. Bukan bentuk rupa, bukan. Innallaha alimun khabir, ujung ayat. Allah tu alim. Allah tu sangat maha tahu dan khabir, sangat mengenal. Siapa yang bertakwa itu Allah paling tahu. Untuk itu tak boleh kita mengaku orang bertakwa. Kami beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Alun tentu le. Kadang-kadang nak baca tu mali yang adang tu sadolan. Biasa kan upacara orang tak. Kami beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentu le. Untuk itu dalam surah An-Najmi surah ke-53. An-Najmi surah ke-53. Baca ayat 32, halaman 527. Ayat 32 surat An-Najmi halaman 527, surat ke-53. Lah ketemu? Halo? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang yajtanibuna, mereka menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan yang keji-keji, illal lamam, kecil, dosa-dosa kecil yang sulitnya menghindari. Ayat 32. Ngaku. Ayat 32. Langsung kan? Inna rabbaka wasiul maghfirat. Sesungguhnya Rabb Tuhan kamu itu maha luas ampunannya, huwa a'lamu bikum, dianya Tuhan kamu itu lebih tahu tentang kamu. A'lamu bikum, dia lebih tahu siapa kamu dan tentang kamu. Id ansha'akum, semenjak dia menciptakan kamu dari tanah. Dan langsung dari tanah siapa? Adam. Sangat tahu siapa Tuhanmu tentang kamu. Sejak nenek moyang kamu di tanah lah. Sianan kamu manusia, Allah tahu. Wa id antum ajinnah,
Atau ketika kamu masih berada di perut ibu kamu menjadi janin, itu awak tu. Ajinnah jamak daripada janin. Ketika kamu masih janin dalam perut ibu masing-masing, Allah tahu siapa kamu. Dia Allah Maha tahu siapa kamu. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu sok suci, mengaku-ngaku diri suci, bersih, tanpa dosa, tanpa salah. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia lebih tahu siapa yang bertakwa. Maka takwa jangan dipanggakkan. Takwa jangan dipamerkan. At-taqwa itu di sini. At-taqwa hauna. Takwa itu di sini. Takwa itu amalan hati, timbul daripada hati. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Tapi siapa yang bertakwa, Allah yang paling tahu. Dan kamu jangan sok suci. Fala tuzakku. Tuzakku, kamu membersihkan diri kamu daripada dosa, seakan-akan kamu tidak berdosa. Mengaku tidak berdosa sudah dosa, kerana sombong. Ada yang tidak pernah ke salah tu? Lah salah cik. Mengaku dia tidak pernah salah tu, lah salah. Dia tidak dosa berdosa tu, dosa. Sombong. Yang kini kau adalah baru sawa salah kita untuk melaksanakan perintah, menghentikan larangan. Allah yang tercantum Al-Quran yang disampaikan Nabi. Nanti peringkatnya Allah yang tahu, Allah yang menilai. Karena penilaian kita, ya belum tentu lo kami ni duduk di muka kau lebih lo daripada di bawah, ndak lo. Tak, itu penilaian manusia. Orang duduk muka kau berceramah, mengaji, mengajar. Belum tentu yang duduk di atas lebih mulia dari yang di bawah. Cukup Allah saja yang tahu. Aiko yang diralat, yang dikoreksi Rasulullah, sekaligus boleh menangkan hakikat, menjadikan hakikat penilaian. Maka ketika itu lahiriahnya beliau bergunjang, tapi sebenarnya untuk bagi pelajaran, bagi pelajaran dan memberitahu. Jangan capek-capek saya menilai orang mantang-mantangnya lemah, mantang-mantang miskin, mantang-mantang tampilannya khuyu dan lusuh, lalu kita cap orang nak bernilai, nak berharga. Bisa jadi bukan kaji kami sendiri. Kullu da'ifin mutada'in. Orang yang lemah dan dianggap lemah karena statusnya. Ketika tu masih mengaji, masih yang belakang kawari muka tu. Kenapa? Orang yang lemah dan dianggap lemah karena situasi, kedudukannya, statusnya, atau tidak punya, tidak barat tu, sehingga orang memandang rendah, memandang cemeh, memandang hina. Atau orang ku memang orang zuhud, tidak terlalu mementingkan dunia, atau orang ku qanaah, mencukupkan apa yang ada saja, sehingga tidak terlalu memperhatikan tampilan. Tapi jangan anggap, bisa jadi dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Jika dia bersumpah, lau aqsama abarra. Jika dia bersumpah, bisa jadi Allah langsung perkenankan isi sumpahnya. Hadis kemarin kan? Makanya kita tidak boleh menilai, apalagi memvonis. No, lahirnya vonis, dia menilai. Dan jangan sibuk menilai, karena penilaian kita kadang-kadang dipengaruhi oleh suasana batin kita atau lingkungan kita, sehingga salah nilai. Bagusnya jangan menilai orang.
Apalagi menilai yang kita ndak ada dikasih wewenang untuk menilai. Karena amalan hati siapa yang tahu? Allah. Allah yang tahu. Cuma kecil ibu cakap, yo kadang-kadang kan nalaya menuju ana batin, yo kadang-kadang. Namun saya kadang-kadang. Acokna kadang-kadang lambiannya. So kadang-kadang lambian. Iyalah banyaknya kadang-kadang lambian. Itu pelajaran yang kita ambil daripada hadis. Nah, balik kita ke hadis kita cakap. Balik kita kepada hadis tadi. Halaman 2. Setelah inna akramakum innallaha ya'taqakum, di bawahnya kita harus lebih memperhatikan keadaan hati dari berbagai macam sifat tercela, akhlak madmumah, akhlak-akhlak tercela. Karena memperbaiki hati lebih diprioritaskan. Memperbaiki hati lebih diprioritaskan, yakni lebih didahulukan daripada memperhatikan amal yang lahiriah. Namanya tazkiyatun nafs, mensucikan hati. Sebab hati itu ada kotor, ada kumuh, ada penyakit. Namanya amradul qalb, amradul qulub, penyakit hati. Penyakit hati lebih sambuh daripada penyakit lahir. Cuma acok nak tahu bahasa penyakit itu lebih sambuh daripada penyakit fisik. Tak percaya? Saya salah. Mengkuruk, mengkutuk, menyajuk. Ular sikit tu. Tiga, di mana tu? Di hati, rasa kemuntah dan mencelat. Rasa kemuntah, mencelat. Kan sakit hati tu. Tak ada yang mencelat. Ada yang bertamu, ada yang bersuat. Rasa sakit hati tu. Cuma nak terasa. Kerana kita yang sering mengeluh tu sakit fisik. Panik-panik, ringkuat, kepiradan, kepecong, sakit dada, sakit pinggang, daun bantu, daun kacang. Jadi daun bantu, daun kacang tu kan sakit dada, sakit pinggang. Maka kita sering-seringlah dan lebih banyaklah memperhatikan keadaan hati, sifat-sifat hati, dan itu lebih diprioritaskan, didahulukan daripada menghiasi diri dengan amalan-amalan lahiriah. Amalan-amalan lahiriah. Dan amalan-amalan hati itu banyak. Nah, kita sampaikan tadi sebagian. Yang pertama sekali ikhlas. Dan itu yang paling sulit mewujudkannya. Ikhlas, syukur. Tak sadar kita sambut itu sebagian saya. Ikhlas, syukur, ridha, sabar, tawakal, qanaah, zuhud, raja, khasyah. Banyak lah. Malah nanti dia ni nak saudaranya kita sebut. Sabar malah nanti. Dan seterusnya. Jangan hanya kita fokus mementingkan amalan lahiriah. Tiba di salat, amalan lahiriahnya angkat tangan, lipik, rukuk, i'tidal, sujud, duduk. Itu amalan dia. Amalan hatinya khusyuk. Amalan hatinya khusyuk. Contohnya begitulah. Kemudian selanjutnya amalan seseorang
bisa jadi nampak baik secara lahiriahnya baik. Karena kita menampak yang lahiriahnya, namun bisa jadi hatinya rusak. Contoh sederhana, bertemu senyum-senyum, ramah. Bila pulang? Bila pulang? Petang. Ya anak-anak kan? Enggak. Apanya macam itu? Sudah tu mencibi aja. Cibi ya. Sikit biar. Gitu keadaannya. Jadi amalan seseorang tu bisa jadi nampak lahirnya baik, rancak, elok, mulut manis, cinta murah hati cingkahak namanya. Untuk itu jangan lupa terus meneruslah kita mengamati, memantau, memperhatikan, berilmu dan bertanya, sering-sering mendengarkan nasihat tentang hati. Karena prioritas pandangan Allah tertuju ke hati. Kemudian tidak boleh kita menghina, merendahkan, menjelekkan lantaran keadaan orang. Kok fisiknya kurang, lemah, kok hartanya kurang, kok status kedudukannya tidak apa, kok kepintarannya beginilah. Jangan kita menghina, apalagi menjelek. Bisa jadinya secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi rajin bersedekah. Ada orang yang bersedekah kau nak nampak tak? Senang-tenang banyak, sembunyi-sembunyi, kerana takut dia. Dan capek kita orang tak bersedekah, tak mau menolong, tak membantu tu begitu. Bisa jadinya diam-diam, tenang-tenang. Biarlah ni cemeh orang biasanya. Ni ingin memelihara amalannya. Sebaliknya ada orang yang seketik pamer, seketik dibiak di medsos. Ini alhamdulillah semalam sempat menolong orang, misalkan. Alhamdulillah kemarin ada kita ngasih bantuan kepada orang berbuka. Kan elok tu. Cuma mereka hatinya baik. Ria atau bagaimana? Itu ya. Jadi jangan menghina orang karena tampilan menjelek. Menghina itu sendirilah tak boleh. Yang terakhir, dua terakhir sebelum pulang, diselipkan siko anjuran untuk menikahkan putri dengan perempuan laki-laki yang saleh, dan sebaliknya anak laki-laki dengan perempuan yang salehah meskipun kondisinya miskin. Dari mana dia ambil pelajaran kau? Cekor orang kau Rasulullah kalau melamar langsung terima. Orang kau kalau melamar nak terima dah kau. Berarti kita mengawinkan orang dengan tampilan. Tak, kawinkanlah dengan orang yang saleh dan salehah meskipun kehidupannya biasa. Dia pasti bertanggung jawab. Dengan siapapun anak perempuan kita kawin, kalau dia orang saleh, orang alim, pasti bertanggung jawab. Pastinya memperhatikan walaupun susah. Tapi sekayu apapun orang, sehebat apapun orang, kalau tidak saleh, nah satu saatnya bisa mencampakkan. Ini itu isyaratnya. Kata sahabat, orang ko kalau melamar ko langsung jadi ko, orang ko tolak ko. Jangan begitu, ukuran ko adalah yang saleh lah tersebut. Dan terakhir, jadi boleh menilai orang, membicarakan orang untuk mengambil pelajaran.
Tidak salah. Kalau motivasinya untuk membiak, kecewakan anak dan orang nomor dekukuan, tidak tiru. Tidak tiru. Tidak betul kerja. Kerja buru-buru. Bunda mandi yang kembali sekolah tidak mengaji, tidak mensuarang gaya saya tidak tiru. Bangun jam. Tapi boleh untuk pengajaran. Saya maknya kemerasai ini. Nyo habis mau unjak saya. Namanya gadis rancak di Labuh. Ana mana? Cik siang. Rancak di Labuh mengirai. Kaji kita itu semoga kita termasuk orang yang bertakwa, orang yang mendapat prioritas perhatian daripada Allah. Jangan kita termasuk orang yang hanya memperhatikan tampilan lahir dia dan jangan capek menilai memvonis orang. Sekian. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.